Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama saya di DigiLain. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk pengisian formulir F102, di mana formulir F102 adalah formulir pendaftaran peristiwa kependudukan teman-teman. Oke, langsung saja saya akan contohkan cara pengisiannya teman-teman. Nomor satu di sini ada data pemohon, ini diisi dengan nama lengkap yang pertama ya. Kemudian nomor induk kependudukan atau NIK. Selanjutnya nomor kartu keluarga juga ini harus diisi teman-teman. Selanjutnya nomor handphone. Kemudian alamat email. Nah, data pemohon ini harus diisi dengan lengkap ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada poin 2 yaitu jenis permohonan. Di sini untuk permohonan kartu keluarga, kemudian KTP elektronik, kartu identitas anak, dan perubahan data. Nah, saya akan contohkan misalnya akan membuat kartu keluarga karena perubahan data. Jadi ditandai di sini teman-teman poin 1 kartu keluarga, kemudian ditandai yang perubahan datanya teman-teman. Nah, perubahan data sini ada beberapa sebab yang menyebabkan perubahan data. Misalnya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Nah, saya akan merubah elemen data yang tercantum dalam KK. Misalnya ada penambahan atau pengurangan. Misalnya ada kelahiran anak baru ataupun kematian. Nah, ini yang poin 3 juga ditandai teman-teman. Nah, itu untuk pengisian misalnya untuk pengajuan kartu keluarga ya teman-teman. Sama halnya seperti KTP elektronik, mungkin silakan dipilih sesuai dengan yang teman-teman butuhkan gitu ya, sesuai yang teman-teman perlukan. Kemudian sekarang poin 3 yaitu persyaratan yang dilampirkan. Nah, untuk persyaratan pembuatan kartu keluarga tadi ada persyaratan yang harus dilampirkan. Misalnya kita melampirkan tadi kartu keluarga lama, silakan di checklist kartu keluarga lama, kemudian biasanya buku nikah. Nah, buku nikah juga biasanya dilampirkan teman-teman, dan formulir F102 ini ya teman-teman. Selanjutnya, karena saya mengajukan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK, jadi harus ada surat keterangan atau bukti perubahan tersebut teman-teman. Nah, di sini harus dilampirkan bukti perubahannya. Kita centang. Nah, itu syarat-syarat yang dilampirkan untuk pembuatan kartu keluarga karena perubahan data. Nah, setelah selesai mencantumkan syarat-syarat yang ada, teman-teman, selanjutnya tinggal di tanda tangan saja ya, teman-teman. Di sini tanggal berapa mungkin diisi, misalnya tanggal 21 misalnya Desember 2023. Nah, di tanda tangan, kemudian nama ditulis ya. Nah, selesai pengisiannya teman-teman. Nah, seperti itulah cara pengisian formulir F102 ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan dukung terus DigiLain teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.